Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Purbawani Wulandari, SKM MKes, dosen tetap Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang memiliki visi, yaitu menghasilkan lulusan sarjana terapan kebidanan yang beradab, berdaya saing global, serta unggul dalam pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan ibu dan anak. Profil lulusan dari program studi sarjana terapan kebidanan adalah sebagai care provider, decision maker, communicator, educator, dan manager. Program studi sarjana terapan kebidanan Malang memiliki unggulan, yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan ibu dan anak. Untuk menghasilkan mahasiswa dengan profil lulusan serta mencapai unggulan program studi, maka mahasiswa dibekali dengan mata kuliah yang mendukung profil lulusan. Salah satunya adalah mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, sebagai pengampu mata kuliah, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat memiliki kode mata kuliah 156 BD 123. Bobot SKS mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS seminar. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini secara umum bertujuan agar mahasiswa program studi sarjana terapan kebidanan mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat dalam mengatasi isu-isu kesehatan global dan nasional yang didasari oleh konsep kesehatan masyarakat secara umum. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat antara lain CPL 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta tata nilai yang dilandaskan pada filosofi, kode etik profesi, serta standar praktek kebidanan. Dan CPL 7, yaitu mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan secara mendalam dan ditunjang oleh ilmu-ilmu pendukung untuk melakukan asuhan kebidanan secara profesional. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, yaitu JPMK 1, mampu menjelaskan tentang konsep ilmu kesehatan masyarakat, konsep primary healthcare, pelayanan kesehatan di masyarakat, sistem pembiayaan kesehatan, dan sistem jaminan sosial nasional, program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, sistem pelayanan kesehatan, dan sistem rujukan kesehatan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah kedua, yaitu mampu menganalisis dan mendiskusikan tentang pelayanan kesehatan di masyarakat dan prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat dalam mengatasi isu-isu kesehatan global dan nasional. Bahan kajian mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat antara lain 1. Konsep ilmu kesehatan masyarakat 2. Pendekatan kesehatan masyarakat dalam pelayanan kebidanan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan 4. Konsep primary healthcare 5. Penggerakkan peran serta masyarakat 6. Program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak 7. Sarana dan prasarana di pelayanan kesehatan 8. Pengelolaan pelayanan kebidanan di masyarakat 9. Sistem rujukan kesehatan 10. Pelayanan kesehatan di masyarakat 11. Sistem pembiayaan kesehatan dan sistem jaminan sosial nasional, serta 12. Prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat dalam mengatasi isu-isu kesehatan global dan nasional.
Materi yang diberikan pada mahasiswa menggunakan referensi-referensi yang up to date. Selain menggunakan referensi utama, mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat menggunakan referensi pendukung, yaitu integrasi dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pengampu berkolaborasi dengan tim dosen dan mahasiswa. Setelah mengetahui gambaran dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran menggunakan DIA. Yang pertama adalah delivery. Penyampaian materi akan dilakukan oleh tim dosen mata kuliah. Pada tahap delivery, saya memastikan penyampaian materi dilakukan dengan cara yang menarik, terstruktur, dan kontekstual. Materi yang saya sampaikan pada SKS teori mencakup konsep ilmu kesehatan masyarakat, konsep primary healthcare, penggerakan peran serta masyarakat, serta sistem pembiayaan kesehatan dan sistem jaminan sosial nasional atau disingkat SJSN. Sedangkan untuk SKS seminar, materi yang disampaikan adalah pelayanan kesehatan di masyarakat dan prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat dalam mengatasi isu-isu kesehatan global dan nasional. Waktu yang digunakan dalam penyampaian materi setiap satu SKS adalah 50 menit tatap muka untuk SKS teori dan 100 menit untuk SKS seminar. Strategi delivery yang saya gunakan meliputi 1. Presentasi visual interaktif, video edukatif pendek, infografis isu kesehatan nasional dan global, serta cerita tentang kasus-kasus kesehatan berbasis data. Materi yang diberikan selain menggunakan PowerPoint, juga menggunakan modul, buku referensi, dan video pembelajaran dari YouTube. Bentuk pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu memadukan bentuk pembelajaran secara luring dan bentuk pembelajaran secara daring. Pembelajaran ini dilakukan secara sinkron, baik sinkron langsung maupun sinkron maya, dan asinkron yang terdiri dalam asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif. Saya juga memanfaatkan Google Classroom sebagai repositori materi sehingga mahasiswa dapat mengakses bahan belajar kapan saja dan di mana saja. Tahap berikutnya adalah interaction, yaitu fase di mana saya mendorong mahasiswa untuk berpikir, bertanya, dan berdiskusi. Interaksi saya desain melalui berbagai cara. Dalam SKS teori, mahasiswa didorong untuk melakukan diskusi kelas aktif, baik dalam tatap muka langsung maupun dalam tatap muka secara daring. Yang kedua adalah mahasiswa didorong untuk berkolaboratif dalam kelompok kecil yang akan membahas kasus nyata kesehatan masyarakat yang didapatkan dari berbagai jurnal. Mahasiswa juga didorong untuk melakukan tanya jawab dan debat terbimbing untuk membahas kasus kesehatan di masyarakat. Pada satu SKS seminar, mahasiswa diminta untuk memilih topik isu kesehatan terkini, melakukan studi literatur, menyusun dan mempresentasikan makalah, serta memberikan tanggapan terhadap presentasi yang disajikan oleh temannya. Mahasiswa diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan presentasi ilmiah, menyampaikan gagasan berdasarkan telah pustaka dan praktik lapangan terbatas, serta memberi peer feedback antara satu sama lain. Tujuan interaksi ini adalah mendorong mahasiswa berpikir kritis dan reflektif terhadap isu-isu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Interaksi bukan hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa,
tetapi juga antar mahasiswa, agar tumbuh budaya belajar yang dialogis, kritis, dan kolaboratif. Tahapan yang terakhir adalah tahap asesmen. Seluruh proses pembelajaran saya tutup dengan penilaian yang adil, transparan, dan berbasis kinerja. Bobot asesmen yang digunakan dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini adalah UTS 38%, UAS 21%, tugas 4%, dan seminar 37%. Penilaian formatif saya lakukan melalui tugas resume atau refleksi, penilaian partisipasi diskusi, dan review kasus kelompok. Sedang penilaian sumatif mencakup ujian tengah dan akhir semester, presentasi seminar, dan makalah ilmiah. Saya juga memberikan umpan balik personal pada setiap tugas agar mahasiswa dapat memperbaiki dan mengembangkan pemahaman mereka. Sistem rubrik digunakan untuk memastikan penilaian objektif dan transparan. Saya percaya bahwa asesmen bukan hanya soal angka, tetapi proses membangun kompetensi dan karakter belajar mahasiswa. Melalui strategi delivery, interaction, dan assessment, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan tantangan kesehatan masyarakat saat ini. Saya yakin dengan membangun interaksi yang hidup, materi yang kontekstual, serta penilaian yang reflektif, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengaplikasikannya secara nyata di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan materi hari ini bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik? Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam topik penggerakan peran serta masyarakat. Nah, untuk materi hari ini tujuannya adalah mampu menjelaskan tentang bagaimana cara menggerakkan peran serta masyarakat. Kemudian materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian, tujuan, tahapan peran serta masyarakat, tingkat peran serta masyarakat, serta bentuk dan pengembangan peran serta masyarakat. Oke, kita ke membahas yang pertama tentang pengertian peran serta masyarakat. Nah, saya ingin sharing dengan adik-adik. Kira-kira siapa yang tahu atau memahami peran serta masyarakat itu apa? Saya, Bu. Oke, baik. Tolong sebutkan nama dulu, siapa? Perkenalkan, saya Dea Amanda Octavia. Oke, baik. Silahkan dijawab apa, Dek, peran serta masyarakat itu menurutmu? Menurut saya, peran serta masyarakat itu keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya, adik-adik. Jadi, pengertian dari peran serta masyarakat adalah keadaan di mana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga ataupun kesehatan masyarakat di lingkungannya. Jadi peran serta ini tidak hanya kehadiran dari individu itu, tapi bagaimana individu itu bertanggung jawab terhadap kesehatan. Selanjutnya, ini ada beberapa pengertian tentang peran serta masyarakat menurut WHO dan menurut Departemen Kesehatan. Jadinya bahwa intinya peran serta masyarakat itu adalah partisipasi aktif dalam masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara mandiri. Ada beberapa kata kunci dari definisi peran serta masyarakat. Yang pertama adalah
kesadaran. Jadi peran serta masyarakat ini memang diawali pertama adalah kesadaran dari masyarakat, dari individu, dari keluarga bahwa kesehatan itu penting. Nah, itu adalah poin pertama dari definisi peran serta masyarakat. Oke, jadi yang kedua, kunci dari peran serta masyarakat adalah kemauan, di mana individu itu mau dengan sukarela untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan di wilayahnya, baik di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat. Kemudian, yang ketiga adalah kemampuan. Jadi kemampuan ini melihat dari sudut sumber daya. Apakah masyarakat itu mampu dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau berpartisipasi di bidang kesehatan. Jadi baik mampu dalam segi sumber daya manusianya, pengetahuannya maupun dari sarana dan prasarananya. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, ini adalah kunci yang terakhir dari peran serta masyarakat. Ketika seseorang itu sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap peningkatan kesehatan di lingkungannya, baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Baik, itu tadi adalah kata kunci dari pengertian atau definisi tentang peran serta masyarakat. Oke, baik. Di materi kedua ini kita membahas tentang tujuan menggerakkan peran serta masyarakat. Nah, kalian sebagai bidan tentunya kan nanti butuh peran serta masyarakat ketika di wilayah desa binaannya. Nah, kira-kira siapa yang punya pendapat mengapa kita menggerakkan peran serta masyarakat di wilayahnya? Siapa? Silakan. Saya. Oke, baik. Bagaimana menurut pendapatnya? Namanya dulu. Oke, sebelumnya perkenalan Ibu, nama saya Salsabila Hilya. Menurut saya sebagai bidan untuk menggerakkan peran serta masyarakat adalah dengan membantu bidan dalam menggerakkan posyandu seperti posyandu remaja yang di beberapa desa mungkin belum ada posyandu remaja ya Bu. Oke, baik sekali. Terima kasih Salsabila pendapatnya. Jadi memang tujuan kita menggerakkan peran serta masyarakat itu adalah salah satunya untuk membantu kita di lingkungan dalam menjalankan program-program kesehatan. Nah, secara teori, tujuan utama penggerakan peran serta masyarakat ini ada 5. Yang pertama, tujuannya kita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, dengan kita menggerakkan peran serta masyarakat, diharapkan masyarakat itu memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan. Yang kedua adalah tentang kemandirian masyarakat. Jadi dengan pengetahuan tentang kesehatan yang bagus, masyarakat akan mandiri untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah akses pelayanan kesehatan. Jadi memastikan bahwa akses pelayanan kesehatan itu dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga tujuan yang keempat adalah kualitas layanan kesehatan juga meningkat sesuai dengan kesadaran, kemauan, dan pengetahuan yang ada di masyarakat, yang pada akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Karena derajat kesehatan itu indikatornya adalah angka kesakitan, angka kematian. Jadi harapannya ketika masyarakat ini berperan secara aktif, maka dapat meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia pada umumnya. Oke, baik. Itu tadi tentang tujuan utama. Kita lanjut ke tahapan penggerakan peran serta masyarakat. Nah, untuk tahapan penggerakan peran serta masyarakat ini ada beberapa langkah yang harus dilalui. Langkah pertama adalah persiapan. Persiapan itu dimulai dengan pengambilan data masalah kesehatan di wilayah. Jadi, data-data apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan apa di wilayah tersebut. Juga kita harus mengetahui misalnya jumlah dari jumlah kader kesehatan gitu ya yang ada di wilayah tersebut untuk merencanakan kegiatan kesehatan yang akan kita canangkan di daerah tersebut. Nah, setelah persiapan selesai, kita masuk ke tahapan sosialisasi dan mobilisasi. Di sini kita mensosialisasikan tentang program-program kesehatan, kita meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, sehingga kita bisa memobilisasi masyarakat untuk berperan serta dalam program-program kesehatan, terutama karena kita bidan gitu ya. Jadi program-program kesehatan di desa itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas.
Jadi setelah kita melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, kita melakukan pelatihan kepada para kader supaya mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengerjakan program-program. Misalnya kalau kader remaja tadi ya katanya Mbak Salsabila, maka remaja akan kita latih bagaimana caranya mengukur tinggi badan yang benar, bagaimana caranya mengukur berat badan, mengukur lingkar lengan supaya para kader remaja ini kompeten untuk melaksanakan program-program kesehatan. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Jadi kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan program di desa. Contohnya kalau tadi ya Posyandu Remaja, maka kita coba untuk dilakukan kegiatan Posyandu Remaja. Ya, dari pelaksanaan kegiatan itu kita bisa melakukan evaluasi. Jadi yang langkah terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Apakah kadernya sudah kompeten bisa melakukan kegiatan itu gitu ya. Kalau memang misalnya sudah berjalan dengan bagus, kader sudah pinter, terus Posyandu itu ramai karena antusias remaja yang sudah paham dengan kesehatan, maka bisa dievaluasi bahwa kegiatan ini bisa diagendakan secara berkala. Atau kalau memang kurang, berarti karena ini misalnya kadernya kurang bisa untuk mengukur tekanan darah, kita bisa lakukan pelatihan ulang, ya, peningkatan kapasitas ulang supaya program ini bisa berjalan. Itu adalah tahapan-tahapan dari penggerakan peran serta masyarakat. Baik, dari tahapan PSM yang kita pelajari baru saja, apakah kira-kira ada yang perlu kita diskusikan? Terima kasih. Kita lanjutkan ya, kita ke materi selanjutnya adalah tentang menuju tingkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan. Jadi, peran serta masyarakat ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah partisipasi pasif, di mana masyarakat hanya ikut serta saja dalam kegiatan kesehatan, tetapi tidak aktif dalam melakukan kegiatan itu. Yang kedua adalah partisipasi aktif, di mana masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan kesehatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari kegiatan yang didukung atau bekerja sama dengan petugas kesehatan. Yang ketiga adalah partisipasi interaktif. Jadi ini tingkatan di mana masyarakat itu sudah terlibat aktif ya, mulai dari identifikasi masalah. Jadi sudah ikut dalam pemberian tindakan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah swadaya masyarakat. Nah, ini kalau sudah tingkatannya sudah swadaya masyarakat, itu adalah tingkatan di mana masyarakat itu sudah sadar sepenuhnya tentang kesehatan sehingga mampu dengan kemampuannya sendiri, desa dengan kemampuannya sendiri untuk menjaga atau membuat program-program kesehatan. Oke, baik. Kira-kira dari kalian siapa yang bisa menyebutkan contoh dari partisipasi pasif? Baik, saya Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lafita Aurelia dan izin menjawab. Menurut saya untuk partisipasi pasif itu adalah di mana contohnya seorang lansia ini hanya datang untuk memeriksakan tentang keadaannya saja, seperti pada waktu di Posyandu. Lansia hanya memeriksakan tentang tensi dan serta pemeriksaan yang lainnya, contohnya gula darah dan asam urat. Oke, baik sekali jawabannya. Nah, sekarang saya kasih challenge lagi satu pertanyaan. Kalau partisipasi aktif contohnya apa? Kalau menurut saya untuk partisipasi aktif itu di mana seorang remaja ini adalah ikut serta dalam suatu kegiatan, semisal menjadi kader pada waktu kegiatan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi ya, jadi yang namanya partisipasi pasif itu hanya menghadiri suatu program kegiatan. Contohnya hanya datang ke Posyandu saja. Sedangkan yang aktif adalah yang jadi kader kesehatan, ikut di program Posyandu. Misalnya dia ada di meja 1, di meja pencatatan atau pendaftaran gitu ya. Kemudian ada mungkin di meja 2 yang menimbang. Nah, itu adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk dari peran serta masyarakat. Nah, kalian ini kan sudah pernah ya tinggal di masyarakat. Kira-kira bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat di desa itu apa saja? Silakan. Oke, Posyandu. Apalagi?
Ya, ada yang namanya jumantik ya. Nanti yang menghitung di rumah-rumah warga ada jentik atau tidak gitu ya. Apalagi contohnya, Dek, sebagai kader kesehatan. Tuh. Jadi bentuk-bentuk peran serta masyarakat itu banyak sekali bentuknya ya. Di sini ada beberapa contoh, ada posyandu sebagai kader kesehatan, ada sanitasi total berbasis masyarakat, dan ada kelompok pendukung ASI. Yang ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali di desa untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materi yang terakhir ya. Bagaimana pengembangan peran serta masyarakat dalam kesehatan. Jadi ada beberapa macam cara mengembangkan peran serta masyarakat di daerah. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas kader kesehatan. Nah, itu tadi. Kader kesehatan itu merupakan salah satu poin penting di dalam penggerakan peran serta. Karena kader itu yang paling aktif ya. Mulai dari sebelum kegiatan posyandu untuk menyiapkan, memberikan informasi ke warga, sampai pada hari H posyandu beliau berperan dalam kegiatan posyandu sampai setelahnya. Jadi yang pertama adalah yang perlu dilakukan untuk pengembangan peran serta adalah meningkatkan kapasitas dari kader kesehatan. Yang kedua adalah penguatan forum komunikasi desa. Diharapkan dengan meningkatkan forum komunikasi desa itu nanti di masyarakat ada banyak sekali kegiatan-kegiatan rembuk warga gitu ya, musyawarah untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang masih ada di desa tersebut. Yang ketiga adalah peningkatan kemitraan. Jadi mitra ini juga penting ya untuk meningkatkan kesehatan. Karena kita tahu sendiri bahwa kita juga tidak bisa tanpa bantuan mitra-mitra di sekitarnya. Jadi mitra-mitra di sekitarnya baik itu dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan ikut andil dalam kegiatan program-program yang berjalan di desa. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini sekarang sudah marak sekali. Jarang orang yang tidak punya HP, sekarang hampir semuanya punya HP. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka transfer ilmu, terutama ilmu yang berhubungan dengan kesehatan ini bisa berjalan dengan masif. Ya, yang biasanya penyuluhan itu kalau kita face to face itu hanya ketemu paling dengan 10-20 orang. Tetapi menggunakan teknologi informasi di era digital, sekali kita upload konten tentang kesehatan itu bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang gitu ya dalam sekali waktu. Yang terakhir adalah advokasi kebijakan. Ini juga tidak kalah penting. Jadi advokasi kebijakan ini kita lakukan untuk mendukung bahwa kebijakan-kebijakan itu mendukung kegiatan-kegiatan yang meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat untuk kedepannya. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir. Nah, kira-kira dari keseluruhan materi dari peran serta masyarakat tadi, apakah kalian masih ada yang perlu kita diskusikan? Atau sudah sangat memahami dari materi ini? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Ini untuk materi peran serta masyarakat ini ada di Google Classroom. Jadi bisa kalian download kapan saja dan di mana saja supaya bisa belajar dengan fleksibel. Jadi silahkan nanti di-download. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata-kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Ini saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian pemaparan saya terkait pembelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.